Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena Bapak baru masuk kelas ini pertama kali, maka dari itu kita perkenalan terlebih dahulu. Saya panggil terlebih dahulu Adelia Elok. Oke. Lalu Alif Rahman yang mana? Lalu ada Gunawan yang mana Gunawan? Baik. Henriko mana? Saya. Lalu Maulana? Maulana? Maulana Fajar? Oke, Mas. Zuhad? Oke. Dwi? Ada juga. Lalu Muhammad Abdullah? Hadir, Bapak. Lalu Arsyad? Yang terakhir ada Wasil. Alhamdulillah udah pada hadir semua ya. Ini ketua kelasnya siapa pada kelas ini, di kelas ini? Saya, Pak. Noval. Baik Mas Noval, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Bisa dipersiapkan. Tempat duduk siap gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita ada di materi K3. Ada yang tahu K3? Ada yang tahu K3? Benar sekali. Seperti di tulisan depan ini ya, Pak. Mas ya. Kita lanjutkan. K3 sendiri adalah kesehatan keselamatan kerja. Definisi K3 itu suatu upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat, tidak terluka, dan aman, serta efisien ya. Selanjutnya ada faktor penyebab kecelakaan. Faktor yang pertama itu ada faktor manusia, ada faktor alat dan lingkungan. Yang paling dominan itu faktor yang mana? Anak-anak semuanya? Kenapa manusia? Lalai. Lalu teledor. Tidak benar sekali, tidak sesuai SOP. Itu ya. Itu 85% itu disebabkan oleh penggunaan mesin atau peralatan yang tidak tepat oleh manusia. Dan 15%-nya itu disebabkan oleh adanya malfungsi peralatan, kurang baiknya kualitas peralatan keselamatan, dan lingkungan kerja yang buruk. Jadi contohnya itu yang 15% adalah mungkin mesinnya yang rusak, tidak diperbaiki, begitu ya. Selanjutnya, kita next saja. Kita lanjut. Bagaimana untuk menjaga keselamatan dalam bekerja? Caranya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Bagaimana untuk gimana Pak? Gimana Mas? Mas Ulan, silakan. Yaitu dengan melaksanakan prosedur kerja sekaligus menggunakan alat pelindung kerja untuk mengurangi potensi kecelakaan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, benar sekali Mas. Penggunaan APD yang tepat dan sesuai SOP ya. Berikut adalah jenis-jenis alat perlindungan diri atau APD. Yang pertama itu ada pelindung telinga, ada kacamata hitam, ada filter, ada masker gas, dan pakaian kerja kain teknikal. Ini untuk pelindungan diri APD saat pengecatan ya. Oh, fungsinya pelindung telinga untuk apa? Mungkin Mas Arsyad, biar gak bising. Lalu untuk kacamata? Melindungi mata, benar sekali, Mbak Elo. Untuk filter, menyaring apa Mas? Udara, Pak. Udara, benar sekali. Oke,
Kita lanjut saja. Mungkin udah banyak yang tahu juga fungsinya. Kita lanjut ke jenis-jenis APD lanjutan. APD lanjutan adalah ini ya, contohnya ada pelindung muka dengan kacamata hitam, sarung tangan katun, sarung tangan kulit, sarung tangan tahan solvet, lalu pakaian kerja tahan panas, lalu penutup kaki, dan safety shoes. Di sini ada yang punya safety shoes? Siapa aja yang punya? Saya, Pak, Fungsinya safety shoes apa, Mbak Elo? untuk melindungi dari mungkin percikan-percikan api saat kita berada di bengkel. Lalu, itu saja. Iya. Mungkin Mas Basil mau menambahkan? Ya Pak, mohon izin menambahkan untuk fungsi safety shoes itu kan di depannya ada kayak semacam lempengan besi ya Pak ya. Itu Ya. mungkin diperuntukkan untuk melindungi kaki dari benda tajam atau benda yang ada kemungkinan membahayakan kaki ketika di workshop gitu Pak. Benar sekali. Tepuk tangan buat Mas Basil. Terima kasih atas jawabannya, sudah tepat sekali. Kita lanjutkan. Ini adalah penggunaan APD yang tepat ya. Yang pertama itu ada persiapan permukaan. Lalu ada juga power match, aplikasi dempul, degreasing, lalu masking, lalu spray, dan polishing. Kenapa kok beda-beda? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Gimana? Mungkin yang make lagi pengen aja, Pak. Gimana? Yang make lagi pengen aja pakai helm, pengen pakai ini masker gitu, Pak. Lagi pengen aja. Iya mungkin, Pak. Itu sangat salah ya. Diolan tidak boleh seperti itu. Ini ada bedanya, Mas. Itu ada persiapan permukaan. Karena cuman persiapan jadinya pakai itu aja. Kalau power match itu kan pakai masker, itu buat match buat pewarnaan ya, Mas ya. Lalu ada masking, spraying, polishing, itu berbeda-beda. Kita lanjut. Ini pengenalan bahaya di bengkel. Itu rambu atau tanda bahaya yang berguna agar orang dapat mengetahui, memahami jenis serta tingkatan bahaya yang ada di sekitarnya. Dan udah pernah lihat rambu-rambu bahaya seperti ini? Ada yang pernah lihat mungkin? Di mana, Mas Di Arif? pom bensin, Di pom bensin. Yang mana Mas Arif? Yang di pom bensin? yang tengkorak sama dilarang merokok, Tengkorak, sama yang nggak boleh merokok itu, Pak. dilarang menyalakan, dilarang merokok. Iya, Oh ya, tepat sekali. Itu apa Mas? Dilarang merokok itu? Tidak boleh merokok. iya, tidak boleh merokok. Bentar ya. Ini bisa dibaca, itu ada baik frame, ada toxic, ada dilarang merokok, oxidizing, ada harmove, dilarang menyalakan api, korosif, korosif itu korosi ya, ada larangan beroperasional dan tanda rute evakuasi. Kita lanjut. Ini adalah contoh ya. Tidak boleh merokok dekat dengan alat las, tumpahan bensin, pemanas, lalu gerinda, dan kain yang basah oleh bensin atau oli wadah logam. Sudah pada bosan? Bosan? Sudah bosan? Sudah ngantuk? Oke. Kalau ngantuk, pada Bapak ada kuis pada hari ini ya. Yang kuisnya itu tentang, mungkin ada yang bisa jawab, bumi itu bulat. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Biar nggak ngantuk ya. Bumi itu bulat. Ada yang bisa jawab?
8 tambah 8 sama dengan berapa? Bumi itu bulat. Berapa, Melo? 4, Pak. Semuanya 16 atau 4? 16, Pak, 16. 16. Fix 16. Clue-nya adalah bumi itu bulat. 16. Tetap 16, Pak. Saya Jawabannya adalah 4 ya, Mas. Jawabannya itu 4. Kenapa 4? Tahu nggak, Bailo, kenapa 4? Karena bumi itu bulat, Pak. Jadi 8 itu kan bulatannya ada 2. Jadi 8 tambah 8 ada 4 bulatan. Benar sekali. Kalau 6 ditambah 4 berapa, Bailo? 0. 1. 1. Ya, benar sekali ya. Plus buat Bailo. Oke, mungkin itu buat refleksi saja ya. Lalu kita lanjut ke prinsip 5S. Ada yang tahu 5S ya? Seri, Seiton, Seisu. Seiso, Seketsu, Shitsuke. Seri itu adalah proses mengidentifikasi apakah barang peralatan tertentu diperlukan. Jika tidak, maka barang atau peralatan tersebut dapat segera dibuang agar ruangan dapat digunakan dengan efektif. Contoh gambarnya seperti ini ya. Lalu Seiton. Seiton itu rapi. Peralatan harus ditata dengan rapi. Lalu Seiso atau resi. Peralatan itu harus bersih. Setelah digunakan harus dibersihkan. Oke, lanjut. Udah Seketsu atau rawat. Jadi seperti ini, peralatan itu dirawat, digunakan dengan tepat sesuai penggunaannya. Lalu ada Shitsuke, yaitu rajin. Proses yang melihatkan pelatihan karyawan yang intensif agar seseorang bangga menjadi karyawan Toyota. Oke, kita lanjut. Ini adalah bahaya cat dan solvent bahan pelarut. Contohnya seperti ini. Solvent dapat masuk jika tidak menggunakan APD dengan tepat, itu solvent dapat masuk melalui sentuhan kulit atau uap yang dihirup pernafasan. Jadi harus menggunakan apa ini? Masker. Masker dan sarung. Lalu solvent berkumpul dan mengendap selama beberapa tahun, contohnya seperti ini, dan terjadi kerusakan liver dan ginjal. Jika alergi, maka orang tersebut dapat pingsan dan meninggal. Jadi meninggal gitu. Jadi diperlukannya APD ya, sangat diperlukan saat melakukan pekerjaan. Kita lanjut. Masih ada lagi. Itu ya, itu APD sesuai penggunaannya, topi, teknis, pelindung telinga, kacamata, alat pernafasan, pelindung muka, seragam teknisi, sarung tangan kulit, dan safety shoes. Mungkin bisa disiapkan alat tulisnya. Kita mengerjakan kuis atau kasus 1 ya. Kasus 1 itu yaitu seorang teknisi di sebuah bengkel mobil di Surabaya mengalami luka bakar di wajah akibat ledakan aki mobil. Saat melakukan pengisian ulang air aki, setelah diselidiki, diketahui bahwa teknisi tidak menggunakan pelindung wajah dan tidak memutus sambungan kelistrikan sebelum bekerja. Pertanyaan untuk diskusi, apa jenis bahaya yang terjadi pada kasus ini? Ada yang tahu? Apa penyebab utama kecelakaan ini? Bagaimana cara mencegah kecelakaan ini tidak terulang kembali? Saya, Pak. Silakan. Menurut saya itu yang pertama jenis bahayanya yaitu karena adanya kebakaran ya atau panas daripada ledakan yang ditimbulkan oleh aki mobil yang sedang melakukan
pengisian ulang air aki. Kemudian eh, untuk nomor 2 itu penyebab utamanya itu yaitu si teknisi yang pertama mungkin tidak menggunakan SOP yang ada. Ya otomatis APD-nya juga tidak digunakan. Begitu Pak. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mencegah agar kecelakaan ini tidak terulang kembali, yaitu melakukan evaluasi ya dari setiap kejadian atau lesson learning ya. Dan juga bisa melakukan evaluasi terkait dengan proses melakukan pekerjaan untuk pengisian ulang air aki. Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Kalau ada salahnya mungkin teman-temannya lain bisa melengkapi Pak. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Ada yang mau menanggapi lagi? Mungkin cukup. Baik, untuk kasus 2 dan kasus 3 bisa dicatat terlebih dahulu. Itu untuk tugas di rumah ya. Sudah dicatat? Sudah Pak. Baik, mungkin sekian untuk pelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada pertanyaan dari anak-anak, adik-adik? Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, apakah ada? Tidak ada. Saya Pak. Apakah di sekolah kita punya APD Pak untuk melakukan praktek nanti Pak? Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan sangat bagus ya. Untuk sekolahan kita itu sudah ada APD, nanti ada seperti wear pack, sepatu safety, dan sebagainya. Nanti bisa kita di hari ini itu kita atur ke bengkel ya. Oke, Baik, terima kasih Pak. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak tentang APD. Apakah APD itu ada masa aktifnya? Terima kasih. APD ya? Iya, Untuk APD itu tidak ada masa aktifnya. Kalau seperti APD Setisius, terus wear pack dan lain-lainnya. Untuk masa aktif itu seperti masker, Mas. Itu ada jangka waktunya untuk pemakaiannya. Jika sudah melebihi jangka waktunya itu sebaiknya tidak disarankan untuk dipakai, begitu. berarti kalau sepatu itu bisa dipakai selamanya gitu Pak ya? Ya kalau rusak nggak bisa, Mas. Berarti kalau rusak aja Iya, diganti. iya benar sekali. Baik, Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Bapak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ketua kelas boleh berdoa, memimpin doanya. Silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.